Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cimsa. Perkenalkan dengan aku Ayesha sebagai salah satu member dari Cimsa FKUN SH. Nah, di podcast kali ini aku ditemenin sama seorang narasumber hebat. Beliau merupakan dokter spesialis dermatovenerologi yang hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih sama aku. Yuk kita sambut. Assalamualaikum Dokter Rini. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, sore dokter ya. Mungkin sebelumnya dokter boleh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Dok? Oke, perkenalkan saya dengan Dr. Rini Astuti, dokter spesialis dermatovenerologi dan estetika. Saya dari bagian DVE FK UIN Jakarta. Oke, baik. Yuk, tanpa lama-lama, mari mungkin aku izin ya dokter akan bertanya beberapa pertanyaan. Oke, langsung saja aku mulai untuk pertanyaan pertama. Dokter, menurut dokter apa itu IMS dan boleh disebutkan nggak dokter untuk jenis-jenisnya? Jadi IMS atau infeksi menular seksual itu adalah penyakit yang terutama penularannya melalui hubungan seksual ya. Kemudian untuk jenis-jenisnya biasanya dibagi berdasarkan patogen atau penyebabnya. Kayak biasanya yang pertama karena bakteri, misalnya pada gonorea atau sifilis. Kemudian karena virus, misalnya pada infeksi kutil kondiloma acuminata, infeksi HPV. Kemudian HIV ya, herpes genitalis itu disebabkan oleh virus. Kemudian yang selanjutnya karena jamur, misalnya pada candidiasis vulvovaginalis. Kemudian pada parasit, misalnya trichomoniasis, dan selain itu bisa juga karena ektoparasit, misalnya kutu kelamin. Oke, berarti infeksi sebenarnya IMS itu stands for infeksi menular seksual. Iya, singkatannya. Dan Ya, terutama ditularkan tadi melalui infeksi melalui hubungan seks, tapi ada juga beberapa selain penyebab dari itu lainnya. juga. Iya. Oke, baik dokter. Nah, berarti boleh dijelaskan lagi nggak sih dok kepada teman-teman pendengar kayak gimana sih cara penularannya IMS selain karena kontak seksual tadi? Oke, selain dari penularan melalui hubungan seks itu baik secara kelamin dengan kelamin atau mulut dengan kelamin ataupun anus dengan kelamin ya. Selain melalui hubungan seks juga bisa misalnya dari ibu hamil ditularkan ke anaknya bisa. Kemudian selain itu juga ataupun dari darah yang sudah tercemar oleh IMS. Oke, berarti tadi bisa melalui ibu hamil ke janinnya. Janinnya bisa, gitu. iya. Nah, kalau kayak gitu risiko penularan IMS itu seperti apa dok kepada perempuan khususnya tadi mungkin yang ibu hamil gitu ya? Ya, jadi memang perempuan itu biasanya lebih rentan untuk terkena IMS. Kenapa? Karena dari posisi anatomis genitalianya dia kan lebih terbuka ya, daerah genital vulva, kemudian labia, klitoris dibandingkan dengan pria yang lebih tertutup gitu. Jadi makanya memang perempuan biasanya lebih rentan untuk terkena IMS. Oke. Kalau apakah faktor risiko itu lebih rentan untuk ibu hamil dok atau sama aja maksudnya pada perempuan ya, secara general ya, gitu. betul. Oke, baik. Terus ada nggak sih dok kira-kira dampak yang dihasilkan dari IMS nih kepada kesehatan reproduksi perempuan khususnya mungkin di ibu hamil? Ya, jadi kalau penyakit IMS tidak ditangani dengan baik, dengan tepat, ya pada wanita maupun pada ibu hamil dapat berpengaruh kepada kesehatan reproduksinya. Bisa menyebabkan kemandulan atau infertilitas, misalnya apabila terkena gonorea atau chlamydia. Kemudian selain itu juga bisa menyebabkan infeksi kanker leher rahim ya, kalau terkena infeksi HPV gitu. Kemudian selain itu juga bisa untuk janinnya juga bisa dia bisa lahir cacat atau lahir prematur atau kematian, misalnya apabila menderita sifilis atau herpes genitalis gitu. Oke, baik. Terima kasih mungkin atas penjelasannya dokter. Mungkin kita lanjutnya. Pasti juga teman-teman pendengar di sini sudah tahu mungkin salah satu contoh dari IMS adalah penyakit AIDS ya dokter yang disebabkan karena virus HIV. Nah, menurut dokter pengertian HIV dan AIDS itu apa sih dokter? HIV itu virusnya ya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia gitu. Jadi sedangkan AIDS itu adalah dia kelanjutan dari infeksi HIV itu sendiri. Jadi stadium akhir dari
infeksi HIV itu. Oke. Terus untuk penularannya seperti apa dokter? Misalnya melalui droplet kah atau apa? Kalau untuk HIV yang juga termasuk bisa jadi penularannya bisa melalui kontak seksual ya dengan penderita yang sudah terinfeksi HIV. Kemudian yang selanjutnya bisa penggunaan bersama jarum suntik yang sudah terkontaminasi bisa. Kemudian pada ibu hamil ke penularan ke anak baik pada saat hamil atau pada saat melahirkan ataupun melalui ASI juga bisa. Kemudian melalui transfusi darah juga bisa. Oke. Nah, mungkin kalau untuk tanda dan gejala awal dari AIDS itu seperti apa ya dokter? Oke, jadi biasanya untuk HIV itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama untuk yang tahap awal, jadi pada saat terinfeksi biasanya sekitar beberapa minggu dari saat virusnya masuk, beberapa minggu kemudian mulai terjadi gejala nih, tapi gejala biasanya ringan, dia menyerupai flu-like syndrome, kayak sindrom flu biasa, demam ringan atau nyeri otot, pegel dan lain-lain seperti itu. Kemudian itu fase awal. Kemudian setelah itu masuk ke fase selanjutnya. Nah biasanya ini dia tidak bergejala sama sekali, tidak ada gejala ya. Dan ini bisa berlangsung tahun-tahun, tapi selama itu virusnya dia bisa tetap aktif dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia gitu. Selanjutnya baru masuk ke tahap yang akhir tadi, AIDS itu sudah ke tahap lanjut. Banyak gejala-gejala yang berat yang biasanya pada infeksi yang harusnya ringan pada orang biasa, tapi pada AIDS ini dia menjadi berat karena sistem daya tahan tubuhnya itu sudah tidak bekerja karena virusnya tadi menyerang daya tahan tubuhnya gitu. Jadi gejala-gejalanya lebih berat, demam sering berulang, kemudian infeksi kulit pun jadi yang ringan kayak jamur atau seborrheic itu pada orang biasa ringan, tapi pada penderita AIDS dia menjadi sangat berat. Kelainan kulitnya manifestasinya berat. Oke, berarti sebenarnya untuk gejala yang terlihat itu ketika sudah sampai di stadium akhir ya dok? Atau seperti apa? Iya, biasanya kalau penyakit pada kelainan kulit nih ya, yang itu tadi yang kalau misalnya hanya jamur, jamur terus kayak ketombe kayak gitu sering itu, atau herpes zoster berulang ya. Kalau pada yang ringan kan gejalanya pada orang sehat kan gejalanya ringan ya, cuman pada penderita AIDS ini dia menjadi sangat berat dan luas biasanya kelainan kulitnya. Oke, baik. Selain kulit juga mungkin yang lain juga bisa kayak TBC ya, yang infeksi sistemik yang lainnya pun jadi lebih berat gitu. Oke, wah banyak sekali ya informasi yang diberikan oleh dokternya. Mungkin aku next dulu kali ya dokter ke pertanyaan yang gak kalah penting nih. Misalnya seseorang sudah merasa dirinya memiliki gejala dari gejala HIV dan AIDS itu, lalu kira-kira untuk mendiagnosisnya tuh seperti apa sih dokter? Ya, jadi kalau misalnya memang mempunyai resiko tinggi ya, sering bergonta-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik bersama, narkoba dan lain-lain ya, memang sebaiknya melakukan screening HIV ya, biasanya yang dengan pemeriksaan lab ya, pemeriksaan darah untuk mengecek anti HIV-nya positif atau tidak. Itu sekarang di puskesmas pun sudah tersedia, jadi tidak sulit prosedurnya gitu ya. Oke. Terus untuk pengobatannya dokter, semestinya setelah mendiagnosis mungkin ada pengobatan dirinya kah dokter? Iya, seperti jadi, apa? Tadi jadi pertama kalau memang mempunyai resiko tinggi, segera melakukan screening. Setelah nanti positif atau tidak, sebaiknya memang segera diberikan pengobatan HIV ya, antiviral gitu. Itu pun pengobatannya sudah tersedia di puskesmas ataupun di rumah sakit dan gratis. Oke, berarti sebenarnya kalau kita melihat untuk tata laksana di Indonesia ini cukup mudah ya dokter, karena sudah tersedia di puskesmas. Mungkin ada nggak sih dok tantangannya gitu? Sebenarnya memang mudah, cuman ya tantangannya ya banyak yang tidak merasa ya, meskipun dia beresiko tinggi, mempunyai perilaku resiko tinggi, tapi tidak
tidak melakukan screening dan belum aware gitu ya, betul, dokter. tidak merasa perlu untuk melakukan screening dan lain-lain gitu. Jadinya kadang tidak terdeteksi dan baru terdeteksi pada sudah tahap akhir atau mungkin dan apabila misalnya dia sudah mempunyai pasangan tetap, menularkan kepada pasangannya, kemudian mempunyai anak saat ini kenakan anak ke anaknya seperti itu. Jadi memang tantangannya lebih dari ke segi orang-orang edukasi gitu ya. mungkin ya gitu ya, meningkatkan awareness ya. Mungkin salah satu caranya dengan kita membuat podcast ini ya dokter, bisa nih untuk meningkatkan edukasi, awareness dari manusia-manusia di Indonesia gitu, sehingga mau untuk melakukan screening gitu. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter. Mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan mungkin untuk pendengar dari podcast ini dokter? Ya, ada slogannya sebenarnya untuk IMS dan HIV ini, mungkin pernah dengar ABCDE? Belum pernah nih dokter, tapi mungkin boleh disebutkan ya. Jadi ya, ABCDE yang pertama abstinensia ya, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah atau tidak melakukan seks bebas. Kemudian be faithful, setia dengan pasangan. C-nya kondom, gunakan kondom apabila melakukan perilaku seks yang beresiko. Kemudian D-nya drugs, tidak menggunakan narkoba, obat-obatan yang dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya penularan ya. Karena kan biasanya drugs bikin teler dan jadi perilaku itu meningkat ya, resiko perilakunya meningkat. Kemudian yang terakhir edukasi, jadi harus aktif untuk mencari informasi yang tepat ya tentang penyakit IMS dan HIV ini. Oke, terima kasih banyak ya, dokter, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ya, sangat bermanfaat untukku dan pastinya juga untuk teman-teman pendengar. Terima kasih banyak sudah menemani aku ngobrol pada hari-hari ini. Semoga dokter saya selalu juga ya. Oke, mungkin ini adalah merupakan akhir dari podcast kita. Sampai jumpa berikutnya. Terima kasih Cimsa.